Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Instagram semuanya, kembali lagi kita bertemu di hari ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020. Kita akan mengadakan Instagram Live ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai pelayanan rawat jalan. Kita punya pelayanan rawat jalan yang baru nih, yaitu klinik vaskuler, bedah vaskuler dan endovaskuler. Ya, nanti kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita, dokter subspesialis bedah vaskuler RSUD Banten. Nanti teman-teman silakan bergabung dan bisa sekaligus boleh tanya-tanya kepada narasumber. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Ada Mbak Yanti Sriyanti, Nuril Mutakin, terima kasih Mbak Rini Arini. Oke, kita panggil saja narasumbernya. Oke, kita sambil menunggu Iwan bergabung bersama kita. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irwan yang pada siang hari ini sudah memberikan waktu dan menyempatkan waktunya untuk kita mengadakan bincang ya Dok ya. Terkait ini kita akan sosialisasi bahwa RSUD Banten mempunyai layanan baru nih di rawat jalannya, yaitu klinik bedah vaskuler dan endovaskuler ya Dok ya. Betul sekali. Oke. Ya, teman-teman nanti yang sudah bergabung, nanti teman-teman bisa menyampaikan informasi barangkali kepada keluarga, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya bahwa RSUD Banten sekarang sudah mempunyai klinik bedah vaskuler dan endovaskuler ya. Dan prakteknya, hari prakteknya Senin sampai Sabtu ya Dok ya, jam 7 sampai dengan jam 14 ya. Tapi terlebih dahulu nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran online ya, dengan perjanjian via WA atau SMS ke nomor 0877780127 atau 0877780128 atau bisa mendownload aplikasi reservasi di Play Store ya, di Android Anda semuanya gitu ya. Nanti satu hari sebelumnya, sebelum perjanjian dengan Dr. Irwan, nanti bisa daftar dulu via online. Oke, Dr. Irwan, sebelum kita melakukan bincang-bincang terkait supaya kita lebih tahu dan lebih memahami apa saja sih yang bisa dilayani di klinik bedah vaskuler dan endovaskuler. Sebelumnya saya mungkin akan perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Dr. Irwan Mulyantoro, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler, Magister Kesehatan, betul ya Dok? Betul. Ya, beliau adalah dokter subspesialis bedah vaskuler yang ada di RSUD Banten, yang nanti akan melayani teman-teman yang berobat ke klinik bedah vaskuler. Oke Dok, sebagai pembuka saya persilakan kepada Dr. Irwan untuk memberikan penjelasan terkait apa sih itu bedah vaskuler, kemudian apa saja yang bisa diberikan pelayanan di klinik bedah vaskuler RSUD Banten. Oke Dr. Irwan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara terdengar jelas? Ya, kencang sedikit kali ya Dok ya. Oke, baik ya. Segini cukup? Oke. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman Instagram semua. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih pada tim Humas Promkes RSUD Banten ya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara di sini untuk menjelaskan apa itu bedah vaskuler dan apa saja layanan-layanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat khususnya di daerah Serang dan umumnya untuk daerah Banten bagian barat dan selatan ya. Baik, mari kita mulai dengan bismillah, kemudian kita ucapkan juga sholawat kepada Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, untuk mengawali bincang-bincang sekarang ini mungkin teman-teman yang ada di Instagram sekarang masih asing ya mendengar apa itu bedah vaskuler,
apa itu subspesialis bedah vaskuler, kemudian apa saja yang dikerjakan oleh seorang subspesialis bedah vaskuler. Nah, bedah vaskuler ini memang masih jarang untuk di Indonesia ini ya. Berbeda dengan subspesialis bedah tumor maupun bedah saluran cerna ya yang sudah cukup banyak. Memang sampai saat ini juga bedah vaskuler di Indonesia masih sekitar di angka 70 sampai 80 saja. Dan ini menyebar di seluruh Indonesia dan jumlahnya masih sangat kurang. Sebagai contoh saja kita di Banten ini yang banyak itu ada di Tangerang, ada 3 teman sejawat saya di sana. Tapi untuk daerah Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon, untuk subspesialis bedah vaskuler baru ada saya sendiri. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk merintis di RSUD Banten ini. Dan alhamdulillah juga baru 3-4 bulan ini sudah mendapatkan support dari tim manajemen sehingga saya bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal ke depannya, insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi kalau ini bisa langsung dipotong aja kalau misalkan ada pertanyaan ya Bu ya. Boleh dok. Ya, jadi bedah vaskuler ini adalah suatu cabang dari ilmu bedah umum. Dia menghususkan, mempelajari dan memperdalam tentang pembuluh darah dan pembuluh limfatik. Pembuluh darahnya itu baik pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Secara dan saluran limfatik juga. Kecuali yang ada di dalam otak dan di dalam jantung. Karena itu sudah ada spesialisnya tersendiri yaitu bedah saraf dan SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Jadi kita di luar 2 organ itu kita bisa menangani itu semua ya. Jadi subspesialis bedah vaskuler ini awalnya adalah spesialis bedah umum yang kemudian melanjutkan pendidikan mengambil bedah vaskuler dan endovaskuler selama 2 tahun di perguruan tinggi yang mengadakan pendidikannya. Untuk sampai saat ini juga baru RSCM aja atau FKUI yang mengadakan pendidikan untuk subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler. Kemudian apa saja yang bisa kita kerjakan sebagai subspesialis bedah vaskuler? Ini semua penyakit-penyakit yang baik itu disebabkan secara kongenital atau bawaan sejak lahir ya, kemudian infeksi pembuluh darah, kemudian tumor-tumor pembuluh darah ya, kemudian trauma pembuluh darah maupun ada kelainan-kelainan yang tidak bisa dijelaskan secara klasifikasi pada pembuluh darah maupun pada saluran limfatik ya. Jadi untuk kelainan-kelainan tersebut sangat banyak. Namun yang paling sering kita layani terutama di rumah sakit umum adalah pada bagian akses pembuluh darah dan kaki diabetes ya, luka pada kaki diabetes. Nah, dua penyakit ini yang paling sering kita layani, walaupun hanya 2, tapi kita bisa memberikan pelayanan mulai dari hanya pengobatan biasa, kemudian juga dengan tindakan operasi, dan kemudian juga bisa dengan tindakan intervensi minimal invasif, artinya tidak dilakukan operasi secara besar atau operasi terbuka, tapi menggunakan kateter atau cath lab ya, laboratorium kateterisasi. Nah, mungkin teman-teman Instagram baru mengetahui kalau cath lab itu biasanya hanya untuk pengobatan penyakit jantung. Tapi sebetulnya kita dari bedah vaskuler juga sudah bisa. Artinya memang kita bisa mengerjakan pengobatan di bidang vaskuler dengan kateterisasi laboratorium ini, cath lab ini ya. Jadi bukan cuma jantung saja, kita juga bisa memainkan cath lab untuk pembuluh darah selain di jantung dan di otak ya. Nanti apa saja itu yang bisa kita kerjakan, mungkin nanti sambil jalan kita akan bincang-bincang ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang akses vaskuler ya. Ini yang paling sering kita kerjakan. Biasanya akses vaskuler itu apa sebetulnya? Jadi akses vaskuler itu adalah saluran yang kita buat secara sengaja supaya pasien mendapatkan akses untuk pengobatannya. Misalkan pada pasien-pasien gagal ginjal ya. Mungkin saat ini jumlahnya cukup banyak pasien-pasien gagal ginjal. Selama saya praktek juga sekarang udah bergeser. Yang masih muda-muda sudah banyak juga yang
terkena gagal ginjal ya. Dan untuk melakukan cuci darah perlu dia akses vaskuler. Supaya apa? Supaya tidak langsung ditusuk langsung ke pembuluh darahnya yang bisa mengakibatkan komplikasi yang berat. Misalkan perdarahan ya. Kemudian adanya pseudoaneurisma, benjolan yang abnormal pada pembuluh darah tersebut sehingga bisa menyebabkan rusaknya pembuluh darah dan akhirnya aliran darahnya terganggu dan kedepannya bisa mengakibatkan hilangnya organ yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut. Nah, dengan adanya akses vaskuler yang kita kerjakan, hal-hal tersebut bisa kita hindari. Walaupun tentu saja tetap ada risiko, tapi risikonya lebih kecil daripada kita langsung melakukan penusukan langsung di pembuluh darah yang diinginkan ya. Jadi dengan akses tersebut memiliki tingkat keamanan yang lebih besar dibanding dengan direct puncture istilahnya ya. Kemudian juga pasien akan lebih nyaman selama cuci darah dan tentu saja harapannya pada saat cuci darah bisa mencapai tujuan pengobatan yang diberikan oleh hemodialisa tersebut. Nah, selain itu juga selain dengan akses vaskuler dengan kateter tadi, itu sebetulnya adalah hanya bersifat sementara ya. Jadi itu kateter itu hanya bersifat sementara, tidak permanen di dalam tubuh kita. Dia sifatnya kan benda asing dalam tubuh kita ya. Jadi kalau kelamaan juga sebetulnya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan infeksi ya. Kemudian juga bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah ya. Maka dari itu kita setelah dilakukan CDL baru kita kerjakan berikutnya adalah Simino atau Avesan ya. Sebetulnya sih memang pilihan utamanya adalah langsung dilakukan Avesan atau Simino itu ya. Cuman kadang-kadang pasien di kita ini datang sudah dalam kondisi yang berat ya. Cuci darah harus segera dikerjakan, pasiennya sudah sesak, gagal ginjalnya sudah stadium 5 ya. Akhirnya kita mau tidak mau harus pasang CDL dahulu supaya pasien bisa segera dilakukan cuci darah ya. Karena kalau kita lakukan Simino itu tidak bisa langsung dipakai. Jadi dia harus menunggu istilahnya matang dulu sebelum dipakai. Itu bisa memakan waktu 6 minggu sampai 8 minggu ya. Nah, ada pula memang beberapa pasien yang datang pada stadium 4. Datang pada stadium 4 diminta untuk dibuatkan Simino dengan harapan nanti jika penyakitnya beranjak ke stadium 5, Siminonya aksesnya udah bisa dipakai gitu ya. Kemudian juga tapi memang masih sedikit, mungkin kadang-kadang juga pasien yang di konsulkan ke kita menolak untuk dibikin Simino. Jadi menunggu sampai stadium 5 dahulu. Sebetulnya dari penyakit dalam sudah berjalan. Jadi untuk stadium 4 sudah dikonsulkan untuk membuat Simino, tapi memang masih jarang. Mungkin tadi itu ada beberapa pasien yang masih menolak, padahal sebetulnya Simino adalah pilihan utama untuk akses vaskuler cuci darah ya. Selain dengan akses vaskuler cuci darah juga kalau dengan pasien-pasien dengan gagal ginjal kita bisa buatkan kateter Tenghoff yaitu CAPD ya. Untuk CAPD itu continuous ambulatory peritoneal dialisis. Cuman memang di Indonesia ini masih sedikit jumlahnya karena memang untuk tingkat higienis pasiennya harus dijaga dengan ketat ya. Kepatuhan pasien juga harus dijaga dengan ketat. Nah, makanya masih agak jarang ya. Kemudian akses vaskuler apa lagi? Akses vaskuler untuk pasien-pasien dengan tumor dan harus dilakukan kemoterapi ya. Nah, ini kita kalau sering kita lihat biasanya hanya pasang IV line biasa, kemudian harus dijaga dengan ketat karena takut kena ke pembuluh darah, kemudian dia bisa menyebabkan luka di tempat tusukan itu. Nah, kita bisa ada pasang namanya chemoport. Jadi kita pasang di vena dalam, kemudian portnya itu tempat tusukannya kita tanam di bawah kulit. Nah, karena di bawah kulit dia akan terfiksir dan pada penusukan pun akan lebih aman ya. Jadi itu akan mempermudah proses kemoterapinya. Yang terakhir adalah akses untuk IV line, untuk vena dalam, untuk cairan, untuk nutrisi ya. Kadang-kadang ada pasien-pasien yang memang sulit dilakukan
IV line di perifer, di ujung-ujung permukaan tubuh yang biasanya di tangan dan sebagainya. Dan akhirnya kita harus pasang di pembuluh darah yang besar ya. Nah, itu kita bisa kerjakan dengan tentu saja ada bantuan dari pemakaian USG. Alhamdulillah di rumah sakit kita ini, di Rumah Sakit Umum Daerah Banten, USG-nya sudah ada, dan USG ini memang khusus untuk pembuluh darah, dan ada juga dengan yang untuk bayi ya. Jadi kita kalau mau pasang di leher bayi, kita bisa pakai USG yang kecil sehingga pemasangannya mudah ya. Itu untuk akses vaskuler. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan tentang Ya, akses vaskuler oke, silakan teman-teman atau yang udah cukup? sudah bergabung. Ada Mbak Yuna Mamora, halo. Kemudian ada Orly Castanyo. Ya, silakan teman-teman yang sudah bergabung bisa langsung saja kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis Oke. atau ketik di kolom komentar. Dokter Iwan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi gini ya dok ya, ke intinya Ya, bahwa untuk tindakan pemasangan simino sudah bisa dilakukan di RSUD Banten ya saat ini ya. ya bisa pemasangan simino, pemasangan Karena CDL ya, beberapa kemudian sebelumnya kan pemasangan hanya bisa di Bandung ya, terus kemudian di ya rumah sakit betul. di daerah Banten ya. Kalau sekarang Ya, berarti teman-teman tolong diinfokan bahwa di rumah sakit Banten sudah bisa dilakukan pemasangan simino ya untuk simino. pasien-pasien gagal ginjal gitu ya. Betul. Oke, nanti Simino, tolong diinfokan. CDL Jadi bisa semua ya. ya, oh ya dok, selama dokter membuka layanan di RSUD Banten ya, kurang lebih dari mulai bulan Juli kalau nggak salah ya dok ya, Ya, Juli betul atau sekali. Agustus ya dok ya. Ya, nah kira-kira kasus yang paling banyak yang sudah ditangani oleh dokter Irwan selama ini, kira-kira kasusnya yang terbanyak itu apa aja? Gitu. Ya, tadi itu yang seperti saya sebutkan, memang secara nasional ya, kasus yang terbanyak itu adalah akses vaskuler, yaitu untuk tadi itu yang sudah saya jelaskan. Dan yang kedua adalah untuk ulkus kaki diabetes ya. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan selanjutnya. Ulkus kaki diabetes ini kok kenapa ke bedah vaskuler, kenapa bukan ke yang seperti biasa, mungkin teman-teman tahu biasanya ke teman sejawat ortopedi ya, atau ke teman sejawat bedah umum ya. Kenapa sih kok sekarang lebih diarahkan ke bedah vaskuler ya? Karena begini, untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu otomatis darahnya itu sudah berbeda dengan darah kita yang normal ya. Jadi adanya kandungan gula yang tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah ya. Nah, itu juga pada akhirnya akan merusak sistem peredaran darah kita, baik secara yang kecil-kecil maupun yang cukup besar, yang kita sebut dengan mikroangiopati ataupun dengan PAD, peripheral arterial disease ya. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu selain ada gangguan pembuluh darah, juga dia ada gangguan persarafan. Itulah yang menyebabkan terjadinya ulkus atau luka-luka pada kaki pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya. Gangguan saraf ini baik itu gangguan saraf motoriknya, baik itu gangguan saraf sensoriknya maupun otonomnya ya. Makanya kita sering jumpai itu karena ada gangguan saraf motorik, kemudian gangguan saraf sensorik dan otonomnya, pasien dengan diabetes itu kakinya sudah mulai berubah bentuk ya. Karena berubah bentuk, kemudian perasaan dan sensasinya udah berkurang ya. Nggak terasa tuh, hampir 80% luka-luka yang dialami oleh orang dengan kaki diabetes itu tidak merasakan adanya trauma, sehingga tiba-tiba muncul luka dan akhirnya sudah membesar akhirnya datang ke kita. Kemudian kalau dia disertai dengan gangguan pembuluh darah, itu kakinya bisa menyebabkan gangren ya. Nah, kalau udah gangren seperti itu ya, kalau datang terlambat mungkin kita harus amputasi. Tapi kalau misalkan kita lihat masih ada bagus ya, pembuluh darah kita bisa perbaiki, kita bisa meminimalisir tindakan amputasi tersebut. Itu makanya itulah di situ perannya bedah vaskuler. Bagaimana caranya supaya tindakan yang kita kerjakan itu bisa meminimalisir tindakan amputasi ya, kemudian memperbaiki sistem peredaran darahnya ya,
baik itu dengan obat-obatan, baik itu variasi obat-obatan dan tindakan, maupun dengan tindakan endovaskuler di cath lab, ya. Nah, itu. Jadi untuk pasien-pasien ulkus diabetes memang saat ini lebih disarankan ke bedah vaskuler karena seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi selain itu juga kita udah bisa memastikan nih dengan bantuan USG atau dengan bantuan CT angiografi, ya. Dan nanti kedepannya di kita juga di RSUD Pandeglang ini udah ada USG yang intravaskuler. Jadi kita bisa langsung melakukan USG langsung ke dalam pembuluh darahnya. Ini masih sangat jarang di Indonesia, tapi alhamdulillah di RSUD Banten ini sudah ada alatnya, ya. Juga nanti ada juga alat yang lainnya yang kalau dulu kita untuk melebarkan pembuluh darah kita cuman hanya bisa pakai balon atau dengan stent graft, ya, atau ring lah yang kita kenal selama ini kalau untuk jantung, ya. Nah, kalau sekarang kita punya alat juga di RSUD Pandeglang ini untuk mengikis dari plak-plak pembuluh darah itu. Dikikis sekaligus disedot oleh alat tersebut sehingga lebih paten lagi. Nah, kalau kita balon kan cuma melebarkan aja, tapi kita tetap meninggalkan plak-plak di dalam pembuluh darah itu. Beda dengan kita dikikis sambil diambil gitu, ya. Jadi lebih bagus hasilnya. Dan kalau boleh saya agak berbangga, ini alat ini di Indonesia baru ada di rumah sakit kita sama di rumah sakit Kandau Manado sana. Jadi cuma baru ada 2 di Indonesia ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa running alat ini, ya. Memang butuh sarana dan prasarana yang lebih lengkap lagi ke depan. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah merapatkan untuk OKA hybrid, ya. OKA hybrid di OKA umum sehingga kita bisa mengerjakan itu semua gitu, ya. Gitu. Mungkin sampai di sini. Oke, silakan yang sudah terkabut. Masih belum ada yang mau bertanya, mungkin karena ini masih ini ya, masih awam kali ya dok ya. Soalnya kan belum familiar ya, makanya kenapa kita mengadakan talkshow ini karena memang salah satu upayanya adalah untuk mensosialisasikan biar masyarakat lebih paham dan tahu. Kalau dilihat tadi dari penjelasan Dr. Irwan, ya kita boleh berbangga ternyata kita juga punya spesialis bedah vaskuler ditunjang dengan alat-alat pemeriksaan penunjangnya juga sudah sangat baik gitu ya. Jadi teman-teman nanti kita sampaikan kepada tetangga atau keluarga ya, di rumah sakit Banten sudah ada gitu ya untuk pelayanan bedah vaskuler dengan penunjang atau penunjang yang sudah sangat-sangat baik gitu ya dok ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan segera running ya. Oke, ya, lanjutkan mungkin kita nih. Lanjutkan dulu ya. Oke, lanjut aja dok dulu dok. Sambil kita menunggu pertanyaan. Betul. Jadi untuk selanjutnya penyakit yang lain yang sering juga kita jumpai adalah varises ya. Untuk bahasa kita itu adalah varises, untuk bahasa sehari-hari. Kalau untuk kedokterannya kita sebut dengan CVI ya, chronic venous insufficiency, atau juga kalau di awal-awal kita sebut sebagai chronic venous disease ya. Jadi varises ini perlu diingat, ini bukan cuma masalah kecantikan ya. Jadi varises ini justru bisa sangat berbahaya bagi kita kalau tidak ditangani dengan segera atau dengan tepat ya. Kenapa? Dia bisa menyebabkan nanti emboli ke paru-paru, bisa tiba-tiba meninggal ya karena sesak nafas. Nah, angka kejadian memang agak sedikit rendah dibanding yang 2 tadi. Cuman memang pasien kadang-kadang tidak tahu kalau dia sudah terkena penyakit varises. Kadang-kadang datang keluhannya sudah berat, sudah datang dengan kaki yang sudah bengkak ya, kemudian pembuluh darahnya udah kelihatan berkelok-kelok, pasiennya udah kesakitan, bahkan ada yang sudah datang dengan adanya luka di kakinya. Nah, ini udah derajat yang paling tinggi dari CVI ini atau varises ini. Jadi varises ini mulai dari derajat 0 sampai derajat 6. Ya, derajat 0 itu biasanya pasien di kakinya belum terdapat apa-apa, tanda-tanda apa-apa. Cuman dia biasanya kalau berjalan lama, kemudian berdiri lama, dia pegal-pegal kakinya, sakit, kemeng ya. Nah, itu sudah mulai harus diperiksakan sebaiknya. Derajat 1 sudah mulai kayak seperti ada sarang laba-laba di bawah kulitnya tuh.
ya, varises yang kecil-kecil begitu. Kemudian derajat 2 sudah mulai kelihatan tampak benjolan-benjolan pembuluh darah venanya ya. Kemudian derajat 3 sudah mulai bengkak, derajat 4 sudah mulai berubah warna kulitnya ya. Kemudian sudah mulai tebal juga, ada lemak yang terkumpul lebih banyak di kaki, terutama bagian bawah dekat pergelangan kaki. Dan derajat 5 itu sudah ada luka yang sudah sembuh, dan derajat 6 itu sudah ada luka yang masih belum sembuh. Nah ini juga luka ini kadang-kadang dianggap sebagai luka biasa. Akhirnya berobat, lukanya bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter kulit ya, atau ke dokter yang lain, dokter bedah, nggak sembuh-sembuh juga. Ternyata pas kita periksa memang ada gangguan pembuluh darah baliknya yang harus kita selesaikan. Nah, biasa setelah kita selesaikan itu, kita lakukan operasi varises, kemudian akhirnya lukanya bisa menutup. Nggak lebih dari 3 bulan bisa menutup kembali gitu ya. Oke dok, ini dipotong dulu nih. Sudah ada Silakan. pertanyaan dari akunnya Mbak Yuni. Yuni, dok, punten. Paman saya memiliki varises di paha dan betis yang semakin melebar. Warnanya gelap, merah. Katanya kalau berdiri atau jalan lama gitu. Ngilu. Apa yang mesti diperbuat, dok? Gitu. Iya, berarti ini sudah mulai derajat 2 ya. Apalagi mungkin belum bengkak di sini ya, belum disebutkan ada bengkak ya. Cuman sudah ada melebar itu ya, udah mulai derajat 2 dia. Nah, sebaiknya memang diperiksakan. Nanti apa aja yang bisa kita kerjakan sebagai bedah vaskuler? Pertama kita lakukan tentu saja anamnesis ya, sejak kapan, kemudian ada faktor risiko apa pada pasien ini supaya kita kedepannya bisa mengurangi risiko tersebut ya, bisa kita lakukan pengobatan yang sesuai dengan faktor risikonya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Biasanya kita lakukan pemeriksaan USG pada pasien-pasien yang dicurigai dengan varises ini. Nanti kita jelaskan kepada pasien kenapa bisa terjadi varises seperti itu ya. Nah, kalau ternyata nanti memang harus dikerjakan operasi juga nanti ada banyak macamnya. Untuk sekarang yang terakhir itu kita tidak melakukan operasi secara terbuka, tapi hanya menggunakan bioglue. Jadi lem khusus untuk menutup varises tersebut gitu ya. Kalau dulu dan memang sekarang pun masih saya kerjakan, itu kita lakukan operasi terbuka, namanya stripping ya. Stripping itu kita ambil tuh pembuluh-pembuluh darah varisesnya dengan syarat tentu pembuluh darah vena yang dalamnya masih bagus ya. Bagaimana tahunya? Yaitu dari USG itu ya. Makanya USG itu bagi bedah vaskuler sangat penting ya. Dia seperti stetoskop untuk saat ini buat kita ya. Jadi kapan kita melakukan operasi, apakah boleh atau tidak ya, itu kita bergantung juga dari pemeriksaan USG tersebut gitu ya. Nah, untuk sekarang untuk mengurangi gejala atau keluhan yang dirasa ya, pamannya bisa menggunakan stocking medikal ya, stocking khusus yang memang dipergunakan untuk penyakit CVI ini atau varises ini. Dan stocking ini memang nggak sembarangan juga, harus dengan resep dokter karena dia ada ukuran-ukuran tertentu untuk pasien tersebut ya. Nah, kalau belum mau operasi ya sementara pakai itu, dan juga dengan obat-obatan venotonik. Nanti obat-obatan venotonik itu artinya dia membantu supaya vena atau pembuluh darah itu bisa bekerja lebih baik dari sebelumnya ya. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin itu yang gambaran secara ininya ya, secara luasnya. Nanti secara mendetail ya mungkin bisa diperiksakan ke dokter bedah vaskuler terdekat ya. Gitu. Oke, mungkin Mbak Yuni nanti bisa bawa pamannya ke klinik kami ya di RSUD Banten, ke klinik bedah vaskuler untuk konsultasi lebih lanjut ke Dokter Irwan. Oke, satu lagi Dokter Irwan, ini dari akunnya @yusuf ya. Apakah ada bedanya antara varises dengan kesemutan katanya gitu? Oh iya, iya tentu saja berbeda. Kalau varises itu kan tadi seperti saya sebutkan ya, dia ada gangguan pembuluh darah
balik atau yang kita biasa sebut vena ya. Bisa memang karena ada gangguan katupnya ya yang rusak, bisa memang karena ada sumbatan di atasnya ya gitu, dan bisa memang akibat dari bawaannya dari uh, sejak lahir gitu ya. Nah, kalau kesemutan ini tentu saja gejala umum, bisa akibat dari gangguan saraf ya, bisa akibat ada gangguan apa dari orang-orang dengan DM juga sering juga kesemutan ya, dan penyakit-penyakit lain. Jadi kalau kesemutan ini gejala umum. Ya, kalau varises itu ya tadi seperti saya sebutkan dari mulai derajat 0 sampai derajat 6 ya gitu. Jadi Oke dok, ada untuk lagi mm, penjelasannya tadi kan kita membahas varises ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Dokter ah, Irwan bisa lanjutkan kembali. Nah, mm, kira-kira nih kapan harus konsultasi ke dokter bedah vaskular, maksudnya dalam kondisi-kondisi seperti apa mungkin bisa ya. dijelaskan Dokter ah. Irwan ya. Jadi memang pada faktanya bedah vaskular ini memang belum dikenal oleh masyarakat luas, Bu ya. Jadi kadang-kadang Ya. kita banyak sekali menerima pasien konsulen dari teman sejawat kita yang lain. Paling banyak itu dari dokter penyakit dalam ya, dokter kulit ya, kemudian dokter anak ya. Jadi memang karena kita masih belum dikenal, kadang-kadang masih bingung ini ke dokter mana nih, yang gampang dulu deh ke dokter penyakit dalam gitu ya, atau ke dokter anak atau ke dokter kulit ya. Ya memang seperti itu, memang agak untuk penyakit-penyakit vaskular ini memang agak kompleks juga. Jadi memang alhamdulillah kalau misalkan teman-teman sejawat kita sudah tahu ada bedah vaskuler, biasanya kalau mengetahui ini kasus bedah vaskuler akhirnya dirujuk ke kita. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau nanti masyarakat sudah mengetahui apa itu bedah vaskuler, tentu saja nanti ke depannya akan langsung daftar ke bedah vaskuler itu ya, gitu. Atau ada kelainan-kelainan yang misalkan yang dirasa gawat darurat dan harus segera ke bedah vaskuler itu, atau misalkan adalah adanya perut yang berdenyut ya, itu biasanya karena ada pelebaran pembuluh darah di dalam perut yang bisa saja menyebabkan kematian mendadak. Nah, itu sebaiknya segera ke bedah vaskuler. Walaupun memang ada juga penyebab yang lain ya. Tapi kita kan harus jaga-jaga yang lebih fatal dulu gitu ya. Kemudian ada tumor-tumor pembuluh darah ya. Bisa langsung ke bedah vaskuler gitu ya. Atau Oke, tadi barangkali kan penjelasan Dokter Irwan maksudnya untuk area penanganan di klinik bedah vaskular adalah pasien-pasien dengan tumor dengan kemoterapi ya dok ya. Nah ya kalau di salah RSUD satunya. Banten sendiri, nah untuk Hmm, sementara kan kita belum ada untuk pelayanan kemonya ya dok ya. betul Nah betul itu belum ada. apa yang sudah bisa dilakukan atau belum untuk apa namanya pemasangan alat yang tadi itu ya untuk kemonya itu di Ya. sini. Sementara itu gitu maksudnya. Ya, sementara ini memang kita karena belum ada layanan kemoterapi dan bedah tumor juga belum ada di kita ya. Memang belum saya rintis. Tapi kalau misalkan memang ada yang pasien seperti itu bisa kita kerjakan. Walaupun nanti kemoterapinya di rumah sakit luar ya. Misalkan bapak, ibu atau saudara-saudara kita ada yang harus kemoterapi tapi di rumah sakit misalkan di Jakarta atau di Tangerang, tapi pengen pasang di sini, ya nggak masalah, nanti kita kerjakan. Ya, Bisa ya, ya kalau untuk bisa, pemasangannya bisa ya. Ya. bisa. Ya. Nah tadi juga sempat dibahas untuk area pelayanan bedah vaskular ini adalah komunital ya, maksudnya pelayanan komunital. Mungkin Dokter Irwan bisa sedikit menjelaskan untuk pelayanan komunital itu seperti apa ya itunya, Ya, mm, spesifikasinya gitu ya. ya. Biasanya ada yang datang ya eh, Mm-mm. dengan benjolan ya, benjolannya kemudian dia berdesir benjolannya ya, tiba-tiba padahal tidak ada riwayat trauma sebelumnya ya. Itu biasanya kita ini kasus-kasus yang ada hubungannya dengan shunt dari pembuluh darah ya. Nah, itu kita bisa kerjakan macam-macam caranya. Kalau dia misalkan di permukaan dan mudah untuk diangkat ya kita langsung kerjakan pengangkatan. Tapi kalau posisinya di dalam kita bisa lakukan dengan endovaskuler ya. Kemudian ada juga yang memang munculnya pada saat masa-masa bayi.
Ya, pada saat masa-masa bayi itu juga kita bisa kerjakan seperti itu, dan bisa juga dengan pengobatan terlebih dahulu, misalkan hemangioma ya gitu. Itu termasuk tumor jinak pembuluh darah. Itu kita lihat bagaimana posisinya, bagaimana tindakan ke depannya ya. Itu kita putuskan pada saat pasien datang ke klinik bedah vaskuler. Ya. Oke. Oke dok, bisa dilanjutkan ini terkait untuk di Rumah Sakit Banten sendiri secara umum untuk pelayanan klinik bedah vaskular nanti seperti apa saat ini dan kedepannya nanti mungkin Ya. Barangkali Dokter Iwan sudah punya cita-cita nih yang gitu kan, nah Iya, tadi betul. ada itu dan lain sebagainya gitu kan. Masyarakat juga Betul. perlu tahu nih gitu bahwa RSUD Bandung nggak kalah dengan rumah sakit lain, artinya dari alatnya saja sudah sangat baik, kemudian dokternya Iya, sudah ada. betul. Kira-kira nih dokter bisa bercerita nih kepada kami nih Ya. layanan saat ini dan kedepannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Jadi saat ini memang karena saya merintis di sini ya baru 3-4 bulan ini, tapi walaupun demikian alhamdulillah alat-alat yang canggih sudah mulai berdatangan ya. Dan memang untuk alat-alat ini tentu saja butuh nanti prasarana lain yang menunjang. Nah, ke depan seperti itu. Dan untuk saat ini saya bisa mengerjakan tindakan-tindakan operasi terbuka ya, pemasangan CDL, semino ya, kemudian perawatan ulkus kaki diabetes ya, kemudian tadi itu CVI atau varises ya, dan tentu saja operasi-operasi terbuka lainnya. Nah, untuk cath lab atau laboratorium catheter yang biasa kita kerjakan ring, balon, ataupun pengikisan tadi, insya Allah ke depan akan bisa kita kerjakan semua ya. Mohon doanya saja dari teman-teman IG juga dari semua. Mudah-mudahan kita di sini bisa istiqomah untuk membangun rumah sakit umum daerah Banten ini sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud ya. Gitu. Amin dok. Oke dok, sudah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Nah selama membuka pelayanan klinik bedah vaskular nih baru beberapa bulan, kira-kira ada nggak kendala atau hambatan yang ditemukan oleh Dokter Iwan nih selama melayani pasien-pasien kita nih? Gitu. Kira-kira ada kesulitan atau hambatan barangkali yang bisa nanti kita Kalau sampaikan. justru mungkin hambatannya di luar sarana medisnya ya. Kita ini memang terbentur dengan pembiayaan ya, salah satunya itu terbentur dengan pembiayaan. Kita kadang-kadang ingin memberikan yang terbaik kepada pasien, tapi cakupan dari pembiayaannya memang belum maksimal ya. Seperti kita ketahui ya memang ini sih masalah semua ya, bukan cuma saya. Jadi untuk pembiayaan dari BPJS memang kita harus sedikit banyak berpikir gimana caranya memberikan yang terbaik, tapi juga tidak melampaui apa yang sudah diberikan oleh pembiayaan BPJS gitu ya. Untuk sampai saat ini alat-alat untuk operasi ya, kemudian alat-alat untuk menegakkan diagnosis di RSUD Banten sudah cukup ya, sudah cukup tidak mendatangkan kesulitan buat saya untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosis tersebut. Jadi memang itu mungkin yang bisa saya sampaikan itu terutama ya di luar medisnya itu yang justru menjadi hambatan. Gitu. Oke. Oke dok, mungkin ini kita tadi mulai jam 12:30 ya. Sekarang sudah jam, dia sudah kurang lebih 1 jam kita melakukan bincang-bincang ini terkait dengan pelayanan klinik bedah vaskuler. Dan memang mungkin yang bertanya juga masih sangat sedikit karena memang masih mempelajari kali ya dok ya, masih belum Betul, masih familiar. bingung. Masih bingung. Ya masih bingung ya. Tapi insya Allah ini teman-teman informasi ini akan sangat bermanfaat ya, bisa dibagikan kepada keluarga, sahabat atau teman gitu ya. Barangkali nanti teman-teman bisa menyampaikan informasi bahwa daerah RSUD Banten tuh sudah punya loh layanan spesialis bedah vaskuler dan endovaskuler ya. Untuk pemisahan Simino nggak usah jauh-jauh, sekarang sudah ada di RSUD Banten untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon ya.
Nanti teman-teman bisa menginfokan kepada keluarga atau teman-teman di sekitar teman-teman sekalian. Oke deh, sebelum kita tutup sesi diskusi ini, barangkali mungkin ada satu poin atau satu kata kunci barangkali ya yang bisa disampaikan untuk masyarakat kita nih terkait dengan pelayanan bedah vaskuler. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman semuanya di sini. Jadi untuk menyederhanakan Ya. kapan kita ke bedah vaskuler, ada beberapa penyakit yang sangat sudah sering dikenal ya. Jadi untuk pemasangan CDL, pembuatan simino ya, kemudian kaki varises, kemudian kaki diabetes ya, dan satu lagi yang walaupun jarang adalah DVT ya, kakinya bengkak dan sakit ya, mungkin karena perjalanan jauh yang tidak bergerak kakinya atau kitanya juga duduk lama ya, itu bisa segera ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten ya. Kemudian juga kami di sini sangat membuka sekali jika ada pertanyaan-pertanyaan ya menyangkut penyakit pasien gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan nanti ke depan pelayanan kita akan semakin meningkat. Itu aja ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih pada Dokter Irwan yang sudah berkenan menyempatkan waktunya pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman Instagram yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya. Amin. Ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, jaga iman, jaga imun kita ya, supaya kita tetap sehat dan bisa menjalankan tugas kita sehari-hari dengan baik. Oke, terima kasih pada Dokter Irwan sekali lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman Instagram semuanya dalam acara yang sama dengan topik yang berbeda. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.